Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RA Anita Menglina A SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1, yaitu penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, awalnya pada saat saya mulai melakukan perubahan proses pembelajaran di kelas, rasanya kurang nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul rasa percaya diri, nyaman, dan senang karena siswa lebih aktif belajar dibandingkan ketika guru hanya menjelaskan saja. Selama melakukan perubahan proses pembelajaran, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang bertambah tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, memang muncul beberapa ide dan gagasan yang biasanya muncul secara spontan. Dilihat dari kondisi pada saat proses pembelajaran akan berlangsung. Ide dan gagasan yang muncul selama perubahan selalu berkaitan dengan strategi atau bagaimana mengemas proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Biasanya, saya menekankan pada persiapan media pembelajaran yang digunakan karena kebanyakan siswa yang saya ajar memiliki gaya belajar visual dan psikomotorik. Selanjutnya, saya akan menceritakan kegiatan praktik baik yang telah saya lakukan. Salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa adalah materi tata nama senyawa ion. Kendati siswa mampu memahami konsep kation dan anion, tapi sebagian besar siswa mengalami kesulitan ketika menggabungkan kation dan anion tertentu hingga menjadi sebuah senyawa. Siswa juga merasa kesulitan ketika mereka harus menuliskan rumus senyawa yang terbentuk dari kation dan anion tertentu. Berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar siswa pada materi tata nama senyawa ion ini, maka saya berinovasi dengan membuat media pembelajaran pada materi ini. Saya membuat flashcard kation dan anion untuk membantu proses belajar siswa. Menurut Susilana dan Riana, media flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 x 30 cm. Gambar-gambar yang dibuat menggunakan tangan atau foto atau memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang ditempelkan pada lembar-lembar flashcard. Gambar-gambar yang ada pada flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakang kartu. Saya melakukan penyesuaian terhadap flashcard yang digunakan. Flashcard yang saya gunakan terbuat dari karton berwarna biru muda untuk kation dan karton berwarna merah untuk anion. Ukuran flashcardnya juga berbeda-beda, disesuaikan dengan muatan dari kation dan anion yang digunakan. Untuk kation dan anion dengan muatan positif 1 atau negatif 1, maka ukuran flashcardnya adalah 4 x 5 cm. Untuk flashcard dengan muatan positif 2 atau min 2, maka digunakan ukuran karton 8 x 5 cm. Untuk flashcard kation dan anion dengan muatan positif 3 atau negatif 3, maka ukuran yang digunakan adalah 12 x 5 cm. Dan yang terakhir, untuk kation dan anion dengan muatan positif 4 atau negatif 4, ukuran flashcardnya adalah 16 x 5 cm. Ini adalah contoh flashcard untuk kation Na+, kemudian Cu2+, kation Fe3+, dan yang terakhir kation Pt4+. Selanjutnya adalah contoh flashcard anion dari Cn-. Ini adalah contoh dari flashcard anion
C2O4 2-min. Yang terakhir adalah contoh dari flashcard anion PO3 3-min. Cara menggunakan flashcard ini adalah dengan cara menggabungkan kartu kation dan anion sesuai dengan arahan guru untuk mengetahui jumlah kation dan anion yang dibutuhkan pada saat membentuk suatu senyawa. Nah, masing-masing peserta didik diberikan soal yang berbeda, kemudian hasil jawaban dipresentasikan di depan kelas. Hasil proses pembelajaran menggunakan flashcard ini menunjukkan bahwa hampir 85% siswa memahami materi penulisan rumus senyawa ion dari kation dan anion yang diberikan. Mereka pun merasa pembelajaran ini sangat menarik dan lebih mudah memahami materi dibandingkan jika hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Kegiatan praktik baik tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya refleksi. Yang pertama, perencanaan dilakukan dengan cara menyusun modul ajar yang sesuai dengan materi tata nama senyawa ion. Kegiatan perencanaan selanjutnya adalah dengan menyiapkan media pembelajaran flashcard, yaitu menyiapkan kartu kation dan anion yang berbeda warnanya. Kegiatan perencanaan yang terakhir yaitu menyiapkan media pembelajaran berupa slide PowerPoint penjelasan tentang materi tata nama senyawa ion. Kegiatan perencanaan yang terakhir adalah dengan menyiapkan media pembelajaran LKPD yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran menggunakan flashcard yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran siswa menggunakan flashcard di kelas 10 semester 2. Berikut adalah testimoni dari beberapa siswa terkait proses pembelajaran menggunakan flashcard. Dan yang terakhir adalah testimoni dari rekan guru saat saya melakukan proses pembelajaran menggunakan media flashcard. Demikianlah aksi nyata modul 1.1 yang telah saya lakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.